Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film I Spit on Your Grave yang dirilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang seorang penulis yang berniat untuk mencari ketenangan di sebuah kabin tengah hutan. Akan tetapi setelah sampai di sana, dia malah diganggu oleh beberapa orang yang sama sekali tidak dikenal. Awalnya mereka hanya mengganggu, tapi lama-kelamaan mereka semua mulai melakukan hal yang tidak pantas pada penulis tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer Hills yang merupakan seorang penulis novel. Ia rencananya ingin melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang sunyi agar bisa lebih fokus dalam mengarang cerita yang ia buat. Dia pun segera pergi untuk menemui seseorang bernama Earl yang merupakan pemilik dari kabin yang ingin ia sewa. Sesampai di tempat Earl, dia langsung memberikan kunci kabin dan juga peta menuju ke kabin tersebut. Tetapi karena petanya membuat Jennifer sedikit bingung, akhirnya dia pun mampir untuk membeli bensin sekaligus menanyakan alamat dari kabin yang telah ia sewa. Seorang pria bernama Johnny langsung memberitahu arah yang benar menuju kabin tersebut. Karena dandanan Jennifer sedikit menggoda, Johnny menjadi sedikit tertarik padanya. Tapi karena Jennifer merasa risih, ia pun tidak sengaja membuat Johnny menjadi malu di hadapan rekan-rekannya. Tanpa banyak berkata-kata, Jennifer pun langsung pergi dari situ menuju ke kabin. Di kabin itu, Jennifer mulai melanjutkan proyek novel terbaru yang akan ia buat. Tetapi ketika ingin menulis, dirinya mendengar sebuah suara dari kejauhan. Ketika dicek, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Saat ingin kembali untuk melanjutkan novel buatannya, ia tidak sengaja menumpahkan minuman yang membuat pakaiannya menjadi kotor. Ia pun dengan segera mencuci pakaiannya. Namun terlihat dari luar jendela terdapat seseorang yang sedang memata-matai Jennifer. Keesokan harinya saat Jennifer ingin mandi, ternyata airnya sangat-sangat kotor. Dirinya pun dengan cepat menelpon pemilik dari kabin itu untuk memperbaiki saluran airnya. Akan tetapi setelah selesai menelpon, Jennifer tidak sengaja menjatuhkan HP-nya ke dalam kloset. Seketika HP-nya pun rusak dan sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Tak berselang lama, datanglah seseorang bernama Matt yang merupakan orang suruhan dari Earl. Matt di situ langsung memperbaiki saluran air pada kabin tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Jennifer pun langsung mencium Matt. Matt yang merupakan orang lugu langsung kabur dari tempat itu setelah mendapatkan ciuman dari Jennifer. Pada sore harinya, kita akan diperlihatkan Matt sedang berkumpul dengan Johnny, Andy, dan juga Stanley. Salah satu rekannya yaitu Stanley menunjukkan sebuah rekaman saat Jennifer sedang mencuci baju. Rupanya Stanley lah yang diam-diam mengambil video dari luar jendela sebelumnya. Mereka semua sedikit membahas tentang Jennifer yang berasal dari kota. Mereka semua menganggap bahwa gadis kota adalah gadis yang tidak benar yang hanya suka mabuk-mabukan dan bermain cinta. Matt yang merupakan orang lugu langsung memberitahu rekan-rekannya bahwa dirinya telah dicium oleh Jennifer. Johnny yang mendengar hal tersebut tidak percaya dengan hal itu. Karena Johnny tidak ingin kalah dari Matt, ia pun berencana untuk menaklukkan hati dari wanita tersebut. Malam harinya saat Jennifer sedang melanjutkan novelnya, ia pun lagi-lagi diganggu oleh seseorang. Saat keluar untuk mengecek, ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari siapapun. Ketika ingin masuk kembali, dirinya terkejut karena tampilan laptopnya telah berubah. Tak berselang lama, muncullah mereka berempat yang sudah ada di dalam kabin. Mereka bertiga selain Matt mulai mengganggu Jennifer. Walaupun Jennifer sudah mengatakan bahwa dirinya sudah memanggil polisi, Johnny dan yang lainnya tidak takut dengan ancaman tersebut. Mereka bertiga ini memperlakukan Jennifer seperti binatang yang harus mau melakukan semua perintah dari majikannya. What's the matter? You too good to have a drink with? What are we to you? Bunch of dirt? Real pretty, real pretty. Jennifer yang mendapatkan kesempatan kabur langsung berlari sekencang-kencangnya menjauhi kabin tersebut. Di tengah hutan, Jennifer bertemu dengan Earl, yaitu pemilik kabin dan juga seorang sheriff. Jennifer kemudian menceritakan semua kejadian yang baru saja dialami di kabin tersebut. Sheriff itu kemudian menyuruh Earl untuk pulang dan dirinya yang akan langsung mengecek ke lokasi. Sesampai di kabin, si sheriff sama sekali tidak menemukan keberadaan dari siapa-siapa.
Saat berkeliling, Sheriff ini hanya menemukan botol minuman keras. Sheriff menganggap bahwa Jennifer hanya mengalami mabuk akibat minum terlalu banyak. Dia langsung menyuruh Jennifer untuk berbalik menghadap ke tembok. Tapi di saat yang sama, ternyata Sheriff ini sudah bersekongkol oleh Johnny dan yang lainnya. Matt yang sebenarnya adalah orang baik hanya bisa terdiam ketika melihat Jennifer diperlakukan seperti itu. Johnny langsung membuka paksa pakaian dari Jennifer, sementara Stanley bertugas untuk merekam seluruh kejadian yang mereka lakukan di kabin. Selagi merekam, mereka memaksa Matt untuk melakukan mantap-mantap dengan Jennifer. Awalnya Matt menolak, tapi karena terus-terusan diancam, Matt pun akhirnya melakukan mantap-mantap dengan Jennifer. Hingga pada akhirnya, singkat cerita saja, Jennifer disiksa dan dinodai oleh pria-pria tersebut. Jennifer yang sudah terkulai lemas mulai berjalan dan berjalan, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk terjun dari atas sungai. Mereka semua pun menjadi panik karena aksi nekat yang dilakukan oleh Jennifer. Si Sheriff kemudian menyuruh semuanya untuk mencari keberadaan dari Jennifer. Sheriff takut jika Jennifer selamat, dia akan mengadukan semuanya kepada polisi. Sheriff kemudian membagi tugas kepada mereka untuk melakukan patroli di sekeliling sungai. Sheriff kemudian langsung menghancurkan rekaman yang diambil oleh Stanley. Dia takut kalau rekaman itu nanti akan menjadi bukti nyata tentang perlakuan mereka terhadap Jennifer. Mereka semua kemudian mulai membakar semua pakaian dan merusak mobil Jennifer. Tak lupa, Sheriff juga mengembalikan kunci kabin pada pemiliknya. Setiap hari mereka mulai berpatroli di sekeliling sungai, tetapi sama sekali tidak menemukan tanda-tanda dari Jennifer. Mereka menganggap bahwa Jennifer telah tewas tenggelam. Di tempat lain terlihat Matt merasa bersalah karena telah melakukan mantap-mantap dengan Jennifer. Pada malam hari, Al menelpon Sheriff untuk menanyakan tentang gadis Jennifer yang belum pulang dari kabin. Rekannya sudah mencoba menghubungi Jennifer, tetapi sama sekali tidak bisa. Al kemudian menyuruh Sheriff untuk mencarinya karena kemarin hanya dia yang terakhir kali bertemu dengan Jennifer. Sheriff pun berkata bahwa dirinya akan mencari wanita itu pada pagi hari. Singkat cerita saja, pagi pun tiba. Stanley kemudian menceritakan tentang memori rekaman yang berisi video Jennifer. Saat Sheriff menghancurkan rekaman itu, ternyata rekaman itu adalah kosong. Sebenarnya Stanley telah menyimpan rekaman itu di rumah, dan sekarang memorinya telah hilang diambil oleh seseorang. Johnny dan Andy yang mengetahui hal tersebut menjadi marah pada Stanley. Mereka menganggap bahwa Matt adalah pelaku yang mencuri rekaman tersebut. Pada malam harinya terlihat Johnny diganggu oleh seseorang. Esok harinya setelah selesai bekerja, Sheriff langsung memberikan sebuah bunga kepada istrinya yang sedang hamil. Istrinya mengatakan bahwa ada sebuah paket yang di dalamnya berisi rekaman. Saat Sheriff itu melihat cover luar dari rekamannya, tertera bahwa terdapat nama Stanley. Dia pun langsung pergi untuk menanyakan hal ini kepada Stanley. Mereka semua kemudian menceritakan seluruh kejadian ini kepada Sheriff dan mereka curiga bahwa Matt adalah pelaku dari semua ini. Sheriff kemudian meminta mereka untuk segera mencari Matt. Sore harinya saat sedang berburu, Sheriff sengaja menembak Earl agar Earl tidak menjadi biang masalah pada kasus kali ini. Di sisi lain terlihat Matt yang sedang tertidur di sebuah bangunan yang tak terpakai. Bangun-bangun dirinya melihat Jennifer yang ternyata dia masih hidup tepat berada di hadapannya. Dengan cepat Matt meminta maaf pada Jennifer karena kemarin dirinya terpaksa melakukan hal yang tidak pantas. Walaupun Matt sudah meminta maaf dengan tulus, Jennifer mengatakan bahwa maaf tidak cukup untuk menembus semua kesalahan yang telah Matt perbuat. Oleh karena itu, dia langsung mencekik Matt tanpa ampun. Keesokan harinya, Andy dan Stanley mulai mencari keberadaan dari Matt yang tak kunjung ketemu. Di tempat Stanley terlihat dirinya dijebak oleh Jennifer yang membuat kakinya terluka parah. Dia langsung berteriak yang membuat Andy datang ke tempat Stanley. Dari belakang, Jennifer langsung membuat mereka berdua pingsan. Ketika Andy terbangun, dia sudah terikat dan tidak bisa kemana-mana. Jennifer langsung memberikan soda api yang akan membuat wajah Andy menjadi terbakar. Di tempat Stanley, saat ia tersadar, Jennifer langsung menusuk kelopak matanya menggunakan kail. Aksi yang dilakukan oleh Jennifer direkam langsung dari kamera Stanley. Sambil merekam, Jennifer langsung mengoleskan isi perut ikan ke seluruh wajahnya.
Tak berselang lama muncul beberapa gagak yang langsung mematuk bola matanya. Untuk selanjutnya, Jennifer mulai mengincar Johnny yang saat itu sedang berada di pom bensin. Ia langsung membuat Johnny pingsan di tempat. Ketika tersadar, dirinya telah diikat seperti kuda liar. Johnny memohon ampun pada Jennifer, tetapi Jennifer sama sekali tidak memiliki rasa kasihan. Di situ Jennifer tanpa banyak basa-basi langsung mencabut gigi dari Johnny dan juga memotong burungnya. Pendarahan yang dialami Johnny membuatnya meninggal di tempat. Setelah membunuh Johnny, Jennifer langsung pergi ke rumah Sheriff. Di situ Jennifer menyamar menjadi guru baru bagi putrinya. Saat sedang menelpon, Jennifer langsung memberitahukan namanya. Sheriff yang mendengar nama tersebut merasa terkejut dan dia langsung bergegas pulang ke rumah. Saat Sheriff sampai di rumah, istrinya kemudian memberitahu bahwa putrinya dibawa pergi oleh Jennifer ke sebuah taman. Dia pun langsung mencari putrinya ke taman tersebut. Akan tetapi dia tidak bisa menemukan keberadaan dari putrinya. Ketika ingin masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Jennifer langsung membuatnya pingsan. Saat Sheriff tersadar, sudah ada sebuah shotgun yang mengarah ke bokongnya. Jennifer mulai memasang satu ujung ke pelatu dan ujung lainnya mengarah ke pergelangan tangan Matt yang masih dalam keadaan pingsan. Rencana Jennifer, jika Matt bergerak, maka Sheriff dan Matt akan mati dengan mengenaskan. Nah, ketika Matt terbangun, gerakannya membuat pelatuknya terpencet yang membuat Sheriff dan Matt tewas dengan mengenaskan. Scene akhir ditutup dengan Jennifer yang duduk di luar dengan tenang sambil mendengarkan suara kicauan burung. Dan cerita pun selesai.